mejanya tolong diletakkan jangan serak juga ya. Kalau kalian bersih, nyaman, belajar tentram, tertib juga ya. Oke, kepada ketua kelas, siapa di sini ketua kelasnya? Ya, tolong siapkan dan doa. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idris. Ad-du'a hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan. Amin. Baik, kepada sekretaris silakan absennya yang terdepan melihat. Kita absen dulu ya. Ya, Bu. Apa yang Oke. Iya. Hadir, Bu. Iya. Muhammad Meriani. Hadir, Bu. Belakang gitu ya. Ya, Bu. Oke, Rafi Nadila. Hadir, Bu. Hadir semua nampaknya ya. Ya, Bu. Baiklah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Kembali lagi kita pagi hari ini di kelas yang kita cintai dan bersama anak-anak ibu semuanya dalam rangka mengikuti pelajaran yang seperti biasanya telah dilakukan. Ada yang tahu hari ini kita belajar apa, Nak? Interaksi sosial, Bu. Iya, interaksi sosial. Coba bukunya dibuka halaman 61. Kita akan belajar mengenai interaksi sosial. Apa yang digambarkan di pikiran kalian mengenai interaksi sosial? Ada yang tahu? Tunjuk tangannya. Yuk. Mana ini suaranya? Rumahkan rupanya. Hubungan antara makhluk hidup, Bu. Ya, boleh juga. Tidak. Apa itu tidak? Interaksi antara dua orang atau lebih. Ya, benar. Interaksi sosial adalah hubungan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, interaksi sosial adalah hubungan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, jadi dalam arti banyak yang di antaranya ini melakukan interaksi. Contohnya, syarat dari interaksi sosial. Nah, kita masuk ke dalam syarat interaksi Sosial. Nah, ini di rumah kami semua tidak ada yang menjawab. Perhatikan bukunya, nanti saya tanya satu-satu ya. Baik, Bu. Jangan riset di belakang itu. Apa ini HP? Baik, Bu. Ya. Yang pertama, syarat dari interaksi sosial adalah adanya interaksi antara individu dengan individu. Ya, adanya interaksi
antara individu dengan individu. Nah, bagaimana Bu contoh dari interaksi individu dengan individu? Ada yang tahu contohnya? Ada? Nggak tahu Bu. Nggak tahu? Ya Bu. Interaksi individu, misalnya Heri dan Rafida melakukan percakapan di dalam sebuah ruangan. Apakah itu dinamakan interaksi? Iya Bu. Interaksi. Artinya apa? Heri dan Rafida telah melakukan interaksi antar ruang, yaitu individu dengan individu. Nah, yang kedua interaksi apa itu? Individu dengan kelompok, Bu. Ya, interaksi antara individu dengan kelompok. Siapa yang tahu contoh dari interaksi individu dengan kelompok? Saya Bu. Ya, coba dulu Rahman. Ini biasanya suka kali yang di belakang. Coba dulu. Itu Bu, interaksi antara individu dengan kelompok. Contohnya seperti saya kan Bu, Iya. sama kawan sekelas ini Bu. Gitu Bu. Ya, maksudnya gitunya bagaimana? Saya- Apa yang mau lakukan misalnya, Bu, saya misalnya di sini menjelaskan di depan dengan kawan-kawan yang kelas, Bu. Nah, itu namanya adalah interaksi individu dengan kelompok. Itu maksud saya Bu, seperti ini Bu, dengan kami semua di kelas ini Bu. Itu Bu. Jadi kalau bagaimana dengan saya ketika saya menjelaskan dengan kalian, apakah itu termasuk dengan interaksi individu dengan kelompok? Iya Bu. Berarti apa yang kita lakukan di dalam ruangan ini adalah interaksi antara individu dengan kelompok. Nah, yang ketiga apa lagi contohnya? Interaksi antara kelompok dan kelompok Bu. Ya, interaksi antara, dicatat ya, Bu. kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi kelompok dengan kelompok. Ada yang tahu contoh interaksi antara kelompok dengan kelompok? Heri, coba. Apa itu contoh dari interaksi antara kelompok dengan kelompok? Nggak tahu Bu. Gak tahu kamu? Iya Bu, lupa Kan Bu. selama ini kalian belajar itu dibuat dalam berbentuk kelompok. Pastinya di dalam kelompok itu adanya perdiskusian antara kelompok dengan kelompok. Iya Bu. Sudah, misalnya di kelompok A berdiskusi dengan kelompok B, apakah itu dinamakan dengan interaksi antara kelompok dengan kelompok? Iya Bu. Jawabannya apa? Edi. Iya Bu. Ya, jadi antara kelompok A dan kelompok B ketika mereka melakukan diskusi itu namanya interaksi antara kelompok dengan Kelompok. Nah, tadinya interaksi sosial pengertiannya adalah hubungan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, syarat dari interaksi sosial itu sendiri adalah ketiga ini syaratnya. Mengapa dengan ketiga ini syaratnya? Karena inilah yang menentukan adanya interaksi sosial. Nah, ketiga ini adalah syarat yang memang sudah kita miliki dan sudah kita lakukan setiap harinya. Nah, jadi ciri-ciri interaksi sosial itu ada 5, ya. Ciri-ciri interaksi sosial. Nah, ciri-ciri interaksi sosial itu yang pertama adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, ciri-ciri interaksi sosial itu memang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Mengapa demikian Bu? Karena sudah ada syaratnya interaksi sosial. Bahwasanya interaksi sosial itu
timbal balik. Seperti apa itu bersifat timbal balik, Rafidah? Timbal balik. Ya, bersifat apa itu? Contohnya, Saling melengkapi. ya itu satu. Saling melengkapi dalam pembicaraan. Misalnya, si Rahman cerita sama si Rafidah, ditimbal balik sama Rafidah. Artinya apa? Disambung. Nah, yang keempat itu ada penyesuaian norma atau bentuk-bentuk interaksi. Nah, bentuk-bentuk interaksi sosial nanti ini akan kita bahas setelah adanya ciri-ciri interaksi sosial. Nah, yang kelima itu ada yang namanya pola interaksi sosial. Nah, apa saja itu pola interaksi sosial? Coba dilihat bukunya. Jadi, pola interaksi sosial itu adanya terjalinnya hubungan yang harus dilakukan dengan sesuai kebutuhan yang nyata. Misalnya adanya efektivitas, aktivitas, efisiensi, dan komunikasi yang akan menyesuaikan diri terhadap pada kebenaran serta terhadap adanya norma-norma yang dilakukan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, di dalam bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada dua. Apa aja itu, Ibu? Yang pertama, bentuk interaksi sosial itu lihat di bukunya ada namanya proses asosiatif. Nah, yang pertama adalah proses asosiatif. Asosiatif. Kemana ya suara kalian ya Allah? Belum semana baru masih lagi. Nah, proses asosiatif itu terjadi adanya ketika antara orang ataupun individu ataupun suatu kelompok yang melakukan interaksi sosial yang memiliki kesamaan dalam pandangan atau tindakan dalam hubungan sosial lain. Berarti di sini mereka melakukan kerjasama ataupun yang dinamakan akomodasi, ya. Nah, jadi proses asosiatif di sini yaitu adalah antara individu melakukan individu atau kelompok yang melakukan interaksi yang memiliki kesamaan dalam suatu tindakan. Artinya apa? Di dalam proses asosiatif ini ada beberapa bentuk-bentuk dari proses asosiatif, ya. Apa saja itu bentuk-bentuknya? Yang pertama ada namanya bentuk kerjasama, ya, kerjasama. Coba dilihat bukunya. Mengapa dibutuhkan dalam bentuk kerjasama? Karena kan tadi bahasanya dijelaskan proses asosiatif itu adalah individu atau kelompok yang melakukan interaksi dengan memiliki kesamaan dalam suatu tindakan.
dalam kerjasama itu dimaksudkan adalah sebagai usaha antara perorangan ataupun kelompok untuk mencapai beberapa tujuan. Nah, tujuan yang dimiliki itu adalah tujuan bersama. Nah, jadi kerjasama itu kalau semakin kuat, apabila tantangan dari luar itu kelompoknya, maka kerjasama itu pastinya akan menjadi lebih baik dalam mencapai tujuan usaha bersama. Nah, yang kedua itu ada akomodasi. Yang kedua adalah akomodasi. Ada yang tahu akomodasi itu seperti apa? Ada yang tahu? Gak ada? Diam aja. Enggak, Bu. Enggak ada yang tahu. Jadi akomodasi, lihat dulu. Akomodasi itu adalah suatu bentuk proses sosial untuk menyelesaikan pertentangan antara orang atau kelompok tanpa menghancurkan salah satu pihak, sehingga tidak ada yang merasa dikalahkan. Artinya apa? Di antara kelompok maupun orang ketika ada masalah, mereka tidak mengikuti campur tangan, tapi melainkan bagaimana untuk cara menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang ketiga itu coba perhatikan ke depan, ada asimilasi. Asimilasi. Nah, di dalam proses asosiatif terdapat asimilasi. Kenapa? Asimilasi merupakan bentuk sosial yang nantinya akan ditandai dengan adanya usaha-usaha tanpa mengurangi adanya perbedaan-perbedaan di antaranya. Nah, dalam arti proses asimilasi ini adalah di mana di antara kelompok yang melakukan diskusi itu menerima menerima berbagai pendapat maupun berbagai cara-cara mereka dalam melaksanakan kerjasama. Nah, artinya apa? Tidak ada yang dibedakan. Misalnya kalian kerja kelompok nih, kerja kelompok kalian itu tujuannya untuk bekerja sama dengan tujuan bersama. Bagaimana ketika ada teman kalian berbeda pendapat? Nah, tetapi kalian harus menyelesaikan masalah itu selalu sama dengan cara menerima perbedaan-perbedaan tersebut tanpa harus tidak menerima perbedaannya. Nah, itu namanya disebut dengan kerjasama asimilasi. Nah, yang kedua dalam bentuk interaksi sosial itu ada yang namanya proses disosiatif. Nah, proses disosiatif ini adalah lawan dari proses asosiatif. Artinya apa? Jadi dalam proses disosiatif ini lebih menekankan kerjasama ataupun kompromi yang ditekankan bentuk persaingan atau perlawanan. Dalam arti apa? Proses disosiatif juga disebut proses sosial bersifat positif, yaitu berjuang melawan seseorang atau kelompok untuk menentukan suatu tujuan. Nah, jadi proses disosiatif itu ada 3 bentuk juga sama seperti asosiatif. Yang pertama itu ada namanya persaingan. Nah, persaingan ini dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang akan mengalahkan suatu perusahaan maupun suatu bentuk kerjasama yang nantinya akan dilakukan oleh individu atau kelompok. Nah, jadi persaingan itu ada 2. Yang pertama itu persaingan pribadi. Persaingan pribadi ini itu contohnya ada orang-orang yang melamar kerja ataupun suatu pekerjaan di dalam sebuah kayak perkantoran. Nah, itu perkantoran ada yang melamar. Nah, yang kedua itu ada namanya persaingan kelompok.
mulai dari produk rokok Marlboro. Jadi mereka sama-sama saling bersaingan agar produk mereka itu bisa terjual tanpa adanya kerugian. Dengan cara apa? Dengan cara mungkin harganya bisa diturunkan atau yang kualitas bahannya lebih dibaguskan. Nah, yang kedua ada kontraversi. Nah, jadi kontraversi ini adalah sikap yang netral yang tersembunyi terhadap orang lain tanpa adanya unsur-unsur ataupun suatu golongan. Jadi sikap yang netral tersembunyi itu dapat menyebabkan seperti rasa curiga ataupun rasa kurang yakin, tidak bersuka atau benci. Jadi contohnya itu misalnya di dalam kelompok itu pastinya ada sisi individunya yang memiliki rasa tidak suka sama orang kelompoknya, tidak suka dengan sikap kawan kelompoknya, tidak suka dengan cara dia berbicara. Nah, itu disebut dengan kontraversi. Yang ketiga itu ada namanya pertentangan. Ya, coba lihat bentuknya. Pertentangan atau pertikaian artinya apa? Di dalam suatu proses kelompok itu tidak ada namanya pertentangan atau pertikaian. Maksudnya apa? Tidak ada namanya berantem. Bisa jadi berantem itu karena beda pendapat, karena beda pemikirannya. Nah, misalnya Rafida punya pendapat kepada Heri, tapi si Heri tidak bisa menerima pendapat Rafida, maka terjadilah pertentangan di dalam kelompok. Baiklah kepada anak-anak ibu sekalian, ada yang ingin ditanyakan pada materi hari ini, silakan ditanyakan. Jangan pula nanti udah mau ujian masih tanya lagi. Bu, pelajarannya kemarin langsung nggak Bu? Bu, ini kemarin interaksi sosial jawabannya apa ya Bu pengertiannya? Jangan ada yang dengar ini lagi ya. Ya Bu, siap Bu. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Pas Bu. Pas Bu. Ya, jangan pas Bu aja ya. Udah. Oke, karena ini sebuah dari kisi-kisi ujian kalian nanti, coba dulu kalian tulis, terus yang udah siap langsung tutup sama Ibu. Karena kejadian minggu lalu tiba disuruh menjelaskan, lalu diulang kembali pelajarannya, tidak ada sedikit pun yang ingat. Sudah? Maka dari itu coba kalian catat dulu yang ada di papan di sini, karena ini adalah sebuah adalah ciri-ciri atau kisi-kisi dari ujian nanti. Nah, silakan dicatat. Ibu kasih waktu 10 menit. Sedikit ini. Ya, Rahman, kamu ngapain? Gak ada Bu. Catat. Ya Bu. Ya, situ main-main ya. Oke, yang udah siap, silakan kumpul satu-satu, jangan rame-rame. Silakan kumpul di depan ini, satu-satu, jangan rame-rame. Ada orang rame, ada nggak kumpul, ada yang kumpul. Apanya dikumpul, Bu? Catatannya lah, dari mana? Kayak kumpul-kumpul. Aduh, bukunya kecil kali aja kamu nak. Tinggal Bu. Ya, sekali tinggalkan aja sekarang ya. Udah. Oke, kesimpulan kita pada pelajaran hari ini ialah pentingnya kita melakukan interaksi sosial dimanapun dan kapanpun. Nah, sehingga kita dapat mengenali bagaimana berbagai macam mana para pendapat-pendapat dan perbedaan-perbedaan orang yang kita kenali dari orang-orang yang terdekat kita. Baiklah, sekian dari pelajaran ini hari, semoga bermanfaat. Semoga anak-anakku semua dapat melaksanakan ujian dengan baik. Nah, kepada ketua kelas silakan disiapkan kawan-kawannya. Ya Bu. Baca doanya. Lupa lagi. Udah mau pulang ya. Ya Bu. Amin. Doa bidayah. Bismillahirrahmanirrahim.
solihati wa tawassaw bil haqq wa wasau bis-sabr. Allahul azim. Baiklah anak-anak itu sekian jumpa kita hari ini. Minggu depan insyaallah kita dapat berjumpa kembali. Jangan lupa ya dibaca bukunya, jangan main-main karena beberapa waktu dekat kita akan melaksanakan ujian semester. Baik, Bu. Baiklah, dimulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.